Sahabat Salam saudaraku. Sahabat Salam saudaraku. Ada sukacita tidak di hati kita? Haleluya. Ini adalah ibadah Sabat dan ini juga untuk ibadah bulan baru. Jadi harus ada sukacita di dalam hati setiap kita. Amin. Senyum dulu semuanya. Masuk datang kepada Tuhan kok merengut ya. Hari ini saya mau kasih khotbah tentang kematian. Mungkin tidak enak ya, semuanya itu seperti menghindari kematian, tapi saya akan coba berikan hal ini dengan judul takut mati atau ingin mati. Apa itu kematian? Semuanya sudah tahu ya. Secara fisik kematian adalah terpisahnya jiwa dari tubuh. Tidak ada lagi aktivitas jantung, otak, dan paru. Itu kematian. Secara rohani, kematian adalah terpisahnya roh dari hadirat Tuhan. Meskipun badannya masih hidup, tapi banyak orang mengalami kematian roh, yaitu terpisahnya hubungan orang itu dengan Tuhan sang sumber kehidupan. Karena ada kematian fisik maupun kematian roh. Hari ini saya mau bahas tentang kematian fisik saja, yaitu yang orang secara umum memandang sebagai kematian ya. Kalau kita ngomong mati secara roh itu kan apa atau itu kan. Saya ingin bahas hari ini adalah tentang kematian fisik. Kematian itu adalah satu momen yang tidak bisa dihindari oleh siapapun ya. Kalau kematian sudah datang, sudah menjemput, siapapun tidak bisa menolaknya. Baik itu orang yang sangat berkuasa ataupun orang yang sangat kaya, tidak akan berdaya menghadapi kematian. Kematian itu pasti datang menghampiri setiap orang, termasuk kita semua. Ada amin? Ada amin, harus diaminkan karena itu sesuatu yang pasti. Kematian itu, meskipun kita ngomongkan hal ini saja malas ya. Orang tuh ngomongkan kematian tuh malas, sukanya ngomong soal apa? Berkat. Amin, langsung gitu ya. Siapa mau diberkati? Amin. Tapi begitu ngomong kematian langsung. Maka hari ini saya ngomong kasih judulnya itu ingin mati atau takut mati. Itu ada dua hal yang berbeda meskipun sama-sama tentang kematian ya. Meskipun kematian itu hal yang pasti, namun anehnya justru menjadi hal yang paling dihindari untuk dibicarakan. Benar tidak? Benar enggak? Kematian itu menjadi topik yang tabu, ditolak, bahkan ditakuti. Untuk itulah maka hari ini saya mau ajak kita berbincang tentang kematian. Kalau ngomongnya lewat khotbah kan semuanya mau tidak mau mendengarkan ya. Kalau saya ngomong, nanti kalau mama mati mesti anak saya, mama sukanya ngomong itu. Itu seperti hal yang tabu, padahal sebetulnya itu perlu dibicarakan, dipahami, dan dipersiapkan. Itu yang paling penting adalah dipersiapkan. Manusia itu selalu sibuk merencanakan hidup, tetapi tidak mempersiapkan kematiannya. Dengan kata lain, banyak manusia itu tidak mau mati dan berharap bisa hidup selamanya. Ya enggak? Ada enggak yang di sini sudah merencanakan bagaimana kematiannya? Tapi yang merencanakan masa depan saya harus begini, saya harus begitu, saya harus menyiapkan ini banyak toh. Mungkin hampir semua punya persiapan untuk itu. Padahal bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir yang gelap. Ini bagi orang yang percaya ya. Melainkan pintu menuju perjumpaan yang mulia dengan Tuhan Yesus. Tapi ini berlaku bagi orang percaya yang taat firman ya. Kalau hanya percaya saja tapi tidak taat firman ya tidak ketemu sama Kristus. Tapi ketemu sama yang lain. Ini bukan saya yang bilang loh ya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bilang hal ini. Jadi jangan pernah percaya ajaran bahwa hanya percaya saja dengan Kristus bisa selamat.
Karena harus percaya dan melakukan perintah Kristus baru bisa masuk surga dan bertemu dengan Kristus. Amin. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itu, aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi dengan jelas Tuhan Yesus bilang, kalau tidak melakukan firman-Nya berarti melakukan kejahatan. Meskipun bilang, aku muridnya Kristus, aku percaya Kristus, tapi kalau dia tidak melakukan firman, artinya dia sedang melakukan kejahatan. Dan ini nanti pada waktunya, saat penghakiman ini ya, Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Firman ini sangat keras. Firman ini hanya untuk level rohani dewasa. Karena kalau level rohani yang bayi itu sukanya percaya Yesus selamat, percaya Yesus diberkati. Maunya yang indah-indah, begitu berkatnya hilang, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu bayi rohani. Jadi firman di Matius 7 ayat 23 ini adalah firman bagi mereka yang memiliki level rohani yang dewasa. Ayat ini sering tidak disukai, tidak enak di telinga, tapi ini adalah kebenaran. Kebenaran itu seringkali di telinga terasa apa? Panas. Benar tidak? Kebenaran kalau diucapkan itu di telinga kita terasa panas. Justru yang panas di telinga itu adalah nasihat yang paling kita butuhkan. Amin. Ini harus dipahami betul. Jadi kalau ada firman atau nasihat dari orang lain, kok rasanya langsung menyentak kita di hati ya, sek, atau di kuping rasanya panas, itu justru adalah nasihat yang paling benar, yang paling kita butuhkan. Jadi jangan marah kalau ditegur, ataupun tidak ditegur mendapat pesan sendiri lewat bacaan di sosial media, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat FB, atau lewat saudaranya atau temannya yang menohok hatinya, itu jangan malah marah. Itu adalah nasihat yang paling diperlukan, karena langsung menghujam ke jantung. Benar tidak? Ya apa ya? Ya, seringkali kita mengalami itu. Nanti tidak malah terima kasih, malah pahit hati. Saudaraku yang terkasih, menghadapi kematian sebetulnya adalah langkah menuju kepada kekekalan. Jadi jangan takut mati dulu, ya. Pahami dulu apa itu kematian, persiapkan itu. Karena kematian adalah langkah menuju kekekalan. Tapi jangan lupa kekekalan itu ada dua macam. Ini yang sering bikin orang menjadi takut, karena kekekalan itu ada dua macam. Belum tentu orang yang mati langsung hidup tenang, meskipun saat pemakaman menghantar dengan doa-doa tulisannya semoga damai di surga. Requiescat in pace. Itu slogan. Karena tidak semua ada memiliki damai di surga. Dua macam kekekalan itu adalah, pertama bahagia kekal, letaknya di Firdaus. Kedua adalah sengsara kekal, yaitu dunia orang mati. Dari kedua hal di atas akan timbul hal, orang akan takut mati karena belum yakin apakah pasti bisa masuk dalam bahagia kekal atau tidak. Tapi herannya ada juga orang yang begitu mengingini kematian, sampai rela membunuh dirinya, ya toh? Atau mungkin hanya ada sebatas wacana ingin bunuh diri tapi takut mati. Ya, ada orang yang ingin bunuh diri tapi takut mati. Artinya bunuh dirinya setengah-setengah. Karena tidak tahu, dia tidak jelas ada apa yang menantinya di sana. Atau dengan sangat berani langsung bunuh diri. Karena orang yang melakukan itu sangat tidak paham apa yang menungguku setelah aku mati. Ini yang perlu dicamkan.
Jadi kematian adalah pintu untuk kita masuk ke dalam kedua kekekalan. Ini ada persimpangan. Lah kita saat ini harus menyiapkan itu untuk mengambil keputusan. Mau sengsara kekal atau mau bahagia kekal. Hidup di bumi itu paling lama 80 sampai 90 tahun sekarang ya kan, jarang tuh yang panjang umur, sekarang 70 tahun sudah banyak yang meninggal. Tapi yang namanya kekekalan itu selamanya. Sengsara kekal selamanya, artinya apa? Ribuan tahun. Bahagia kekal ya selamanya. Itu tertulis toh yang di firman bahwa orang-orang di zaman Nuh sampai saat ini masih ada di dunia orang mati. Saya tidak tulis alatnya, lupa. Ini menandakan bahwa memang yang namanya dunia orang mati dan Fidos itu kekekalan ada di sana. Coba dari zaman Nuh sampai sekarang itu sudah berapa tahun, berapa ribu tahun. Tapi orang yang menolak Tuhan tidak taat masih ada di sana. Bagi orang-orang yang rela bunuh diri atau mungkin coba-coba ingin bunuh diri meskipun hanya wacana ya karena takut mati ya, itu dipikirnya setelah mati selesai, tidak merasakan sakit, tidak memikirkan hutang, tidak sakit hati, tidak malu lagi. Banyak hal lah alasannya. Bahkan orang kaya, orang-orang yang terkenal, banyak toh para artis yang bunuh diri. Mereka kaya, mereka terkenal. Coba kepengen apa? Kepengen bahagia. Pikirnya kalau sudah bunuh diri, bahagia terus, tidak merasakan itu. Itu mengapa rela melakukan itu? Karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka saat sesudah terjadi kematian fisik. Nah kalau ini tidak dipahami, sangat mengerikan tidak? Sangat mengerikan. Maka saya mau bahas di sini supaya kita itu tidak tabu membahas kematian. Semoga kita juga tidak takut membahas kematian. Untuk itu kita harus menyiapkan segalanya. Jangan hanya menyiapkan hidup saja. Rencana hidup ke depan itu memang harus dipersiapkan. Karena hidup itu keras, penuh saingan. Tapi kematian itu untuk jangka panjang, kekekalan. Jadi harus ngerti perbedaan ini ya. Bagi orang-orang yang tadi yang bunuh diri, mereka tidak tahu bahwa saat hidupnya belum benar di hadapan Tuhan, mereka akan lebih sengsara setelah kematian fisik. Pikirnya setelah mati, selesai. Tapi ternyata menemui kesengsaraan yang lebih sengsara dan itu sifatnya kekal atau selamanya. Mereka akan diturunkan ke dunia orang mati dan berakhir di neraka. Markus 9 ayat 43 sampai 44. Ini adalah keterangan neraka ya. Jika tanganmu membuatmu bersalah, potonglah itu. Lebih baik engkau buntung masuk ke dalam kehidupan daripada memiliki dua tangan masuk ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan, tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Sebagai tambahan catatan saja, setiap orang benar sesudah mati akan masuk ke Firdaus dulu, dan setelah penghakiman terakhir, tahta putih akan masuk ke kota Yerusalem baru. Tetapi bagi orang fasik atau orang jahat, sesudah mati akan masuk ke dunia orang mati. Dan setelah penghakiman terakhir atau tahta putih, mereka akan masuk ke neraka. Dan saat di neraka kelak, seperti di Markus 9 ayat 44 tadi ya, tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Ini saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara sekalian, bahwa di neraka itu nanti tubuh kita itu pulih kembali berupa daging. Bukan roh lagi, ya. Maka ada ulat-ulatnya yang tidak mati. Tersiksa selamanya. Di Yerusalem baru nanti kita juga dikembalikan tubuh kita seperti ini. Paham tidak untuk kedua hal ini? Ada yang belum paham? Jadi jangan dipikir nanti di neraka kita hanya roh, tidak.
akan terbentuk kembali tubuh kita seperti ini, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau disiksa ya merasakan sakitnya, maka ada gemeretak gigi. Ada ulat yang tidak pernah mati, apinya tidak pernah padam. Semengerikan itu neraka. Baik Firdaus maupun dunia orang mati adalah tempat transit sebelum orang masuk ke surga atau ke neraka selamanya. Dengan mengerti hal ini, apakah masih ada yang ingin mati sebelum waktunya? Halo? Ada yang coba-coba bunuh diri meskipun hanya sebagai wacana? Ada enggak? Ya harusnya tidak. Kalau ada ya kebangetan. Berarti sangat berani. Jadi kematian bagi seorang manusia adalah hal yang pasti terjadi. Pasti datang dan dialami oleh seluruh umat manusia. Jadi seharusnya kita itu bersiap dengan kedatangan kematian kita. Ya, bersiap dengan kedatangan kematian kita, kapanpun itu. Jangan karena takut malah menghindar dan tidak menyiapkan diri. Karena kematian tidak bisa dihindari. Jadi kita menyiapkan, aku kira-kira matinya kapan ya? Aku harus membawa apa ya? Untuk bekal supaya aku mendapatkan bahagia kekal. Itu yang harus dipersiapkan. Semuanya kan sudah tertulis di dalam firman toh? Ada amin? Mau menyiapkan kematian kita? Harus mau, harus disiapkan. Kenapa saya kasih khotbah ini? Supaya kita tidak hanya mempersiapkan rancangan hidup yang indah untuk menjadi pengusaha kaya, untuk menjadi artis, untuk menjadi apa sih? Sulit namanya, enggak tahu saya. Mau YouTuber atau apapun, tidak hanya menyiapkan hal itu, tapi juga persiapan yang untuk kekekalan. Tahu, aku harus begini, aku harus begitu, supaya saat Tuhan panggil, aku sudah siap. Ada yang sudah siap mati belum? Belum, saya belum. Saya belum siap mati ya. Kenapa harus dipersiapkan kedatangan kematian kita? Kenapa harus dipersiapkan? Hal apapun itu kalau kita sudah siapkan, kita akan tenang menghadapinya. Amin. Kita mau ujian minggu depan, kita menyiapkan dulu sekarang belajar. Nanti saat ujiannya datang tenang enggak? Tenang. Oh mau jadi WL minggu depan, persiapkan dulu. Kira-kira waktu hari hanya tenang tidak? Tenang. Oh minggu depan saya dapat panggilan kerja. Saya mau mempersiapkan dulu wawancara yang akan ditanya itu apa? Bisa browsing ya. Oh biasanya ditanya ini. Kalau kita sudah menyiapkan itu, kira-kira saat hari hanya tenang tidak? Tenang. Sekarang saya mau tanya sekali lagi. Sudah siap mati belum? Enggak, kalau belum siap mati maka ini adalah hal yang membahagiakan bagi saya, karena berarti Anda tadi mendengarkan bahwa setelah mati ada dua hal yang menunggu. Kalau sudah siap mati berarti sudah kepedean mau masuk surga ya. Maka harus dipersiapkan. Kapan kematianku? Aku nyicil dulu, karena surga dimulai dari hidupku hari ini. Nerakaku juga dimulai dari hidupku hari ini. Amin. Kalau sudah siap tidak takut. Namun bila kematian masih menimbulkan rasa ketakutan yang dalam, kita takut banget artinya ya, maka pasti ada sesuatu yang perlu dibereskan. Di sini siapa yang takut mati? Saya ya takut mati kalau sekarang. Karena saya belum punya bekal yang cukup. Saya takut mati. Siapa yang takut mati di sini? Oh, ngaco kabeh, bagus. Kalau masih takut mati, maka dicari sebabnya. Kenapa kok takut? Bener enggak? Harusnya kita sebagai orang percaya kan siap mati siap. Nah gitu ya.
Lalu kenapa kok takut? Berarti ada yang belum beres. Untuk itu kita harus mencari sebabnya. Pasti ada kasih yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu pertama ya. Kalau kita mengasihi Tuhan banget, kita intim, mesti ada apa ya? Kayak Tuhan tuh kasih apa tuh namanya? Bocoran. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus begini begitu ya. Dikasih kalau orang itu apa? Kalau mau ulangan dikasih kisi-kisi itu. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Sebabnya pasti belum sungguh-sungguh kasih kepada Tuhan. Terus pasti masih ada keterikatan yang terlalu kuat kepada dunia. Iya Pak ya. Oh, aku sangat senang ini. Aku belum mau mati dulu. Aku mau menyelesaikan rencanaku ini. Aku harus jadi pengusaha. Aku harus menuntun anakku sampai ini. Aku harus membereskan hutangku, kemudian beli ini, ya. Ini keterikatan yang sangat berat dengan dunia. Dan pasti ada hidup yang belum sepenuhnya diserahkan. Artinya kita belum berserah penuh kepada Tuhan. Nah, ini adalah bagian yang harus kita latih. 3 sebab ini harus kita perhatikan, lalu mulai kita perbaiki. Amin. Apa coba amin toh? Hal-hal yang harus kita cari untuk kita mendapatkan jawaban bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan kekal. Itu yang harus kita cari ya. Kematian menjadi menakutkan ketika kita belum siap bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang kudus. Kematian menjadi menakutkan saat kita belum memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan tempat bahagia kekal. Karena hanya ada 2 jalan kekekalan, Firdaus dan dunia orang mati. Dan setelah sampai di sana tidak ada jalan keluar lagi. Kesempatannya kapan? Kesempatannya saat nafas kita masih melekat di tubuh kita. Itu kesempatan. Jadi tidak ada nanti sesudah mati didoakan biar masuk surga. Kan nanti orang jadi jahat semua. Nunggu didoakan masuk surga. Nah, kalau uangnya banyak suruh doakan orang satu kota, kan yang berdoa banyak. Tidak seperti itu. Kesempatan yang kita miliki adalah saat nafas kita masih melekat di tubuh kita. Saat itulah kita harus mencari sebab-sebab mengapa kita takut mati. Itu perbaiki semuanya. Kita kumpulkan bekal yang cukup agar kita setelah tubuh fisik kita meninggalkan, jiwa kita meninggalkan tubuh kita, kita memiliki jalan kekekalan yang bahagia. Saudaraku yang terkasih, besok-besok ya akan tiba saatnya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan menyadari sesuatu yang selama ini tidak kita pahami sepenuhnya. Bahwa berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah pengalaman yang tak terlukiskan. Hal ini berjalan seirama dengan pertumbuhan roh kita masing-masing, dari kanak-kanak roh sampai dewasa roh. Kalau kita hidup benar, kelak saat kita meninggalkan dunia ini kita akan mengalami sebuah perjumpaan yang indah, yaitu apa? Muka dengan muka. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan, dan ini pasti sangat indah dan kita rindukan. Amin. Kalau kita hidup benar. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 12. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun ketika aku sudah dewasa, aku membuang hal-hal yang kekanak-kanakan itu. Sekarang kita melihat melalui cermin yang kabur. Tetapi kelak kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna. Bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Ya, jadi saat ini kita itu masih melihat cermin yang kabur.
Ketemu dengan Tuhan itu bagaimana? Menakutkan tidak? Seperti tidak ada kejelasan-kejelasan itu karena apa? Dari level rohani masing-masing. Nanti dari kanak-kanak, remaja sampai dewasa rohani sampai matang, itu nanti akan mengalami sebuah proses sehingga kita akan semakin mengalami pengenalan yang dalam akan Tuhan. Amin. Besok saat kita ketemu muka dengan muka itu ya, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi bayang-bayang, hanya kemuliaan yang nyata. Di Firdus tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi beban kehidupan ya. Yang ada hanya damai dan kemuliaan Tuhan. Firdus itu bukan sekedar tempat yang indah, tetapi realitas kekal di mana kasih Elohim dinyatakan tanpa batas. Maka kita semuanya harus masuk ke dalam Firdaus. Amin. Siapkan bekal yang cukup. Bayar harga. Siap. Amin. Meskipun di Firdaus itu indah, ya, kekekalan, realita yang nyata itu besok ya, kalau kita hidup benar ya. Namun kenyataan yang jujur harus diakui bahwa banyak di antara kita masih takut mati. Tadi sudah ngacung semua ya, artinya pernyataan ini adalah benar. Ketakutan itu menunjukkan bahwa hati kita belum sepenuhnya siap. Saya mau sharing sedikit tentang kematian yang pernah melintas di benak saya. Ini juga ada dua versi, maka saya bikin judul ingin mati dan takut mati ya. Pertama adalah ingin mati. Dulu saya pernah ingin mati. Dulu saya mengalami kehancuran rumah tangga saya tuh ingin mati. Tapi saya tidak bunuh diri ya. Saya berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin mati. Kalau aku yang jahat saja, sayang sama anakku, berarti Tuhan pasti lebih sayang sama anakku. Jadi aku mau titip anakku ya Tuhan. Enak-enakan enggak? Itu setelah saya paham ini, saya merasa saya kurang ajar banget sama Tuhan. Emang Tuhan jadi baby sister saya ya. Titip anak, saya pengen mati, saya merasa kepedean setelah mati saya pasti masuk surga. Saya ingin mati karena beratnya tekanan hidup. Dan saya kepedean kalau mati langsung masuk surga terus ketemu sama Tuhan Yesus. Karena apa? Saya percaya sama Tuhan Yesus. Dan saya tidak perlu lagi merasakan tekanan hidup yang sangat sengsara. Waktu itu saya sangat pede loh. Saya juga sudah kenal Tuhan, saya ikut persekutuan doa juga. Tapi saya belum memahami firman dengan benar. Untungnya saat itu saya dipertemukan dengan hamba Tuhan ya. Seorang wanita yang cantik, cerdas dan berhikmat. Dan saya dibukakan banyak hal yang saya tidak tahu. Kok ingin mati toh Bu? Ibu tuh harus begini. Ibu masih punya tugas begini. Banyaklah. Saya dikasih tahu beliau. Lalu saya tuh menyesal, tuh saya bertobat. Waktu saya dikasih tahu dengan ibu ini, saya tuh seperti pipi saya tuh ditampar sehingga saya kayak bangun dari tidur rasanya. Meskipun saya tidak ditampar waktu itu ya, tapi kata-katanya itu menampar saya. Itulah yang tadi saya maksud. Saat kita diberi nasihat dan itu panas di telinga dan menyesak di dada, itu adalah nasihat yang memang sangat kita butuhkan. Lalu saya menyesal dan bertobat. Saya mulai menjalani hidup dengan hati yang baru. Tapi saat itu hidup saya masih sengsara loh, bukan langsung berubah ya. Saya masih sengsara, susah hidup saya. Saya mulai belajar melayani. Karena saya ngerti, oh kalau percaya toh saya tidak masuk surga. Saya masih memiliki tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Jadi di dalam kekurangan saya, di dalam tekanan hidup yang berat, saya mulai apa? Belajar melayani. Dan pelan tapi pasti Tuhan mulai pulihkan hidup saya. Tuhan itu sangat baik dengan semua rancangannya atas hidup saya. Haleluya, amin. Saya menangis darah, saya
ceritanya banyak pokoknya, tapi saat itu saya merasa penyertaan Tuhan ada atas saya, sehingga memampukan saya untuk menyelesaikan, saya ngomong itu waktu hukuman saya, setelah saya tahu itu. Jadi itu adalah fase di mana saya pernah ingin mati, karena apa? Kepedean masuk surga. Lalu yang kedua, kesaksian saya adalah takut mati. Setelah saya sudah lama melayani, saya lebih intim dengan Tuhan. Saya jadi memahami lebih banyak firman. Lalu suatu saat saya mendapat pesan dari Tuhan agar memimpin ibadah penyerahan anak sulung. Tapi karena rasa sungkan saya dengan seseorang, saya tidak melakukan itu. Sungkan, orang Jawa senangnya sungkan ya. Lalu saya tidak memimpin ibadah itu. Saya pikir itu tidak apa-apa karena saya akan memberi kesempatan yang lain. Tapi ternyata Bapak murka dengan hal itu. Sehari sebelum ibadah dari pagi saya merasakan tubuh saya itu sangat tidak enak. Buat tidur tidak enak, buat duduk tidak enak. Hati saya gelisah, memang seperti mau mati rasanya. Saya tidak tahu, saya belum pernah mati, tapi waktu itu saya merasa seperti mau mati. Ini ada saksinya di sini, Vania. Dari pagi saya ngomong, Van, aku kenapa ya, Van? Badan saya tuh benar-benar tidak enak. Kalau diomongi saya seperti mau mati, wong ya belum pernah mati ya. Tapi tuh bingung saya waktu itu. Merasakan seperti sakit, tapi tidak jelas sakit apa. Saya perawat kan biasanya tahu. Yang sakit di sini saya tahu dan tahu antisipasinya. Waktu itu saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya ngomong sama Vania, rasanya kok kayak mau mati ya, Van, aku. Gitu. Saya takut juga waktu itu ya, karena kan sudah ngerti, wah bahaya kalau mati sekarang belum selesai tugasnya. Nah, sampai malam saat rasa gelisah saya memuncak, saya berdoa kepada Bapak loh. Bapak, kalau boleh saya jangan mati dulu, masih banyak PR yang belum saya selesaikan. Tapi kalau engkau tetap mau panggil aku pulang, jadilah kehendakmu. Saya tetap berdoa itu waktu mau mimpin, waktu mau ibadah. Saya kan tidak mimpin, saya hanya WL waktu itu. Pada saat peristiwa ini terjadi, saya sudah lebih paham firman daripada dulu waktu saya ingin mati ya. Beda ya, waktu itu masih belajar. Yang ini saya sudah lebih banyak pahamnya lah, meskipun belum pinter ya. Lebih intim dan pastinya hidup lebih benar daripada saat saya ingin mati dulu. Tapi saat saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau boleh aku jangan mati dulu, itu ada kesedihan yang dalam. Yang saya bayangkan bahwa saya harus berpisah dengan anak-anak saya. Saya harus berpisah dengan anak-anak rohani saya ini loh, yang lucu-lucu ini. Yang imut-imut ya. Waktu itu saya merasa sangat sedih sekali. Tapi saya tetap tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya dan ikut ibadah. Dan tepat saat ibadah dimulai, lampu itu langsung mati. Ini kesaksian benar ya, lampu langsung mati. Tep. Kami ibadah pakai jimit, hanya pakai kuota yang ada. Dan dengan menggunakan lilin, karena waktu itu ibadahnya sore ya. Dan setelah ibadah selesai, begitu bilang amin, 1 detik kemudian listrik itu menyala. Biar, saya merasa ini kok ada yang aneh ya. Saya begitu. Benar-benar lampu mati itu hanya selama ibadah berlangsung. Baru mulai salam, pet. Sesudah bilang amin selesai, lampu langsung menyala. Saya hanya heran, ini ada apa sebenarnya. Lalu saya baru tahu apa yang terjadi setelah apa selesai ibadah, dan Christine yang dapat karunia kenabian menyampaikan pesan dari Bapak. Ternyata kesalahan saya yang bikin saya hampir mati rasanya adalah karena saya tidak melakukan pesan Bapak. Karena apa? Saya disuruh mimpin penyerahan anak sulung. Tapi karena saya sungkan, saya serahkan dipimpin oleh orang lain, dan itu Bapak murka. Maka kalau terima pesan itu harus dilakukan ya. Jadi semua yang saya dapat karunia-karunia, saat terima pesan Bapak, kita harus taat. Karena kalau tidak taat, kita akan dapat teguran langsung dari Bapak, dan itu apa? Serem.
Seram, ngerti enggak? Jadi yang sudah dapat pesan dari Bapak, lakukan dengan ketaatan. Amin. Jangan seperti saya, karena sungkan tidak taat, saya lempar ke orang lain, saya ditegur Tuhan, dihukum loh itu. Waktu itu saya sampai merasa mau mati rasanya. Saudaraku, jadi banyak rasa, banyak motivasi yang dialami seseorang saat ingin mati atau merasa hampir mati. Terutama apa? Takut. Itu memang iya, takut dan sedih. Kematian itu tetap menjadi sebuah misteri bagi banyak orang. Iya tidak? Karena orang yang sudah mati tidak pernah kembali. Jadi tetap menjadi sebuah misteri. Takut mati itu bukan sekedar reaksi manusiawi yang pasti sedih atas terjadinya perpisahan yang tetap ya. Tetapi juga tanda bahwa iman, pengenalan dan kasih kita kepada Tuhan masih belum cukup dalam. Karena kalau kita intim, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tadi seperti yang saya bicarakan di depan, kita akan dapat apa? Bocoran dari Tuhan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, supaya bisa masuk ke dalam rumahku, begitu ya. Kita percaya Firdaus itu indah, tetapi hati kita belum siap untuk ke sana karena bekalnya belum cukup. Ya apa ya? Iya. Kapan seseorang akan siap menghadapi kematian? Ini menjadi pertanyaan setiap kita ya. Benar enggak? Kapan ya aku siap mati? Sebenarnya jika seseorang itu serius mencintai Tuhan, kematian seharusnya tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai jalan pulang. Artinya kapanpun siap menghadapinya. Ya. Bukan ancaman tapi jalan pulang. Saya ulangi lagi. Kematian bagi orang yang serius mencari Tuhan, kematian bukan ancaman tetapi jalan pulang. Artinya kita harus siap kapan itu datang, kita harus menerimanya dengan sukacita. Memang kita harus belajar, saya juga sedang belajar untuk hal ini ya. Rasul Paulus dengan berani berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ini tertulis di Filipi 1 ayat 21. Ini bukan kalimat puitis ya. Tetapi ini adalah pernyataan iman yang teguh, kematangan iman. Kedalaman pengenalan akan Tuhan dan kasih akan Tuhan dari seseorang yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Maka dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Untuk bilang ini itu sangat berat. Siapa yang siap dengan ayat ini? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup dan mati itu adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan untuk mengenal dan melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk mengenal dan melayani Tuhan. Sudahkah kita semua melakukan ini? Halo. Hidup adalah kesempatan untuk mengenal dan melayani Tuhan. Elohim, Yahweh, dan Tuhan Yesus. Sudahkah kita melakukan ini? Oh, luar biasa. Sedang dan akan terus menang sampai akhir. Amin. Sedangkan kematian adalah pintu untuk masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, kematian bukan ancaman tetapi adalah jalan pulang. Suatu saat nanti, ketika perjalanan hidup kita selesai, kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan pasti dengan hati yang penuh keheranan berkata, Tuhan, mengapa terlalu lama Engkau menjemput aku? Ternyata ini indah. Besok, kalau kita hidupnya benar, pas kita sudah ketemu Tuhan, kita akan ngomong, mengapa terlalu lama Engkau menjemputku Tuhan? Ternyata di sini terlalu indah. Tahu gini dari dulu-dulu aku Tuhan. Iya enggak? Ya sekarang ngimpi dulu, bahaya dulu enggak apa-apa. Amin.
Artinya saat kita benar-benar bertemu Tuhan, kita akan sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan cepat mati dan melihat langsung kemuliaan Tuhan. Keindahan, ketenaran, kekayaan, fasilitas apapun, kenyamanan tidak akan sebanding saat kita mati dengan cepat dan bertemu dengan Tuhan langsung. Artinya mati sebagai orang benar. Tidak sebanding, nanti akan ngomong, mengapa terlalu lama Tuhan? Tahu gini dari dulu-dulu aku mau, ngapain kelamaan di dunia? Dunia itu keras dan jahat. Kita akan takjub melihat kemuliaan Tuhan. Kita baru mengerti bahwa selama ini kita terlalu melekat pada hal-hal dunia yang sebenarnya itu sementara. Kita baru sadar bahwa bersama Tuhan jauh lebih indah daripada apapun yang pernah kita kejar di dunia ini. Kekayaan, ketenaran, kenyamanan, apalagi kecantikan, ketampanan, dielu-elukan, apalagi semua yang indah-indah, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman tidak pernah sebanding, dan itu hanya sementara sifatnya. Jadi ini perlu kita camkan dengan lebih baik dan lebih dalam, supaya kita lebih bisa mempersiapkan kedatangan kematian kita, dan berani mengatakan bahwa kematian bukanlah ancaman, tetapi adalah jalan pulang untukku datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita menyiapkan diri kita, mengisi hidup kita dengan kebenaran, berani keluar dari zona nyaman, dan suatu saat berani berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ya, ini kita sedang OTW ke sana, semoga suatu saat kita berani mengatakan itu dari dalam hatinya, loh, tidak usah diproklamirkan, tapi berani bilang kepada Tuhan bahwa Bapa, bagiku hidup adalah Kristus, artinya aku berbakti kepada Kristus, putramu Tuhan Yesus Mesias, dan mati adalah juga keuntungan bagiku karena aku akan bertemu dengan Kristus Tuhan Yesus. Amin. Semoga kita semua menang sampai akhir.